Radio Tangga Bencana COVID-19. Tes 1 2. Bersatu kita maju, Tes membangun 1 2. baru, Tes sehati coba. menjaga diri, Coba. demi Tes kejayaan coba. Jaksa menyapa 1 2. Tes coba. masyarakat, membuka Tes diri, 1 2 coba. Tes hukum yang 1 2 tidak berjalan tes sendiri, coba. Tes masyarakat menanti jaksa menyapa, berjalan bersama. tes 1 2 tes 1 2 tes Tinggalkan masa lalu, tes 1 2 tes 1 2 sahabat kita tes semua. 1 2 coba. Tes 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti. Masyarakat menanti jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa sahabat kita semua. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Makassar, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saya Melani Ahmad bersama dengan pengarah acara Syarifuddin, rekan teknik Oki Nurdianto dan Yudhistira menemani Anda dalam Jaksa Menyapa di episode hari ini. Hari Kamis 4 Juni 2020 bersama dengan rekan-rekan kami di Kejaksaan Negeri Sidrap atau Sidendreng Rapang. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak Jaksa. Selamat pagi dari Kejaksaan Negeri Sidendreng Rapang. Mengucapkan terima kasih dari studio RRI sudah bergabung dengan studio kami di Kejaksaan Negeri Sidrap. Baik, saya konfirmasi dulu ini untuk narasumber yang hadir, ada Bapak Andi Undru SH, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Betul Pak ya? Ya Bu, betul. Baik, kemudian juga ada Bapak Abdul Salam Entani SH, Kasih Barang Bukti dan Rampasan. Mohon izin atas nama Pak Abdul Salam, hari ini tidak bergabung dengan kami di studio Kejaksaan Negeri Sidendreng Rapang. Saat ini pemirsa beliau tidak bisa hadir karena para pendengar saya sampaikan saat ini dia lagi ada tugas di Kejaksaan Tinggi. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir hari ini. Oke, berarti yang hadir hari ini adalah Pak Andi Undru dan rekannya, mohon maaf Pak. Saya yang mengganti Pak Abdul Salam. Saya memperkenalkan semua para pendengar radio RRI di Makassar yang saat ini mendengarkan Jaksa Menyapa melalui radio RRI. Saya Abdul Qadir Sangaji, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sidendreng Rapang. Oke, Pak, mohon maaf bisa diulang Pak namanya tadi agak kurang jelas. Itulah para pendengar yang berbahagia mendengarkan kami dengan studio RRI. Saat ini saya mengganti Pak Abdul Salam.
Heeh, Perkenalkan saya Abdul Qadir Sangaji Pak Abdul Qadir. sebagai kepala seksi tindak pidana umum pada Kejari Sidrap. Oke, Kak Sipidum ya, dari Kejari Sidrap. Baik, kita ngobrolnya ini tentang peranan kejaksaan dalam penanganan dan pendampingan dana COVID-19. Topik ini terus bergulir semenjak negara kita memasuki masa pandemi COVID-19. Ada beberapa mata anggaran yang refocusing ya atau direalokasi. Nah, ini peranan kejaksaan di sini sangat penting dalam penanganan dan juga pendampingan dana-dana yang direfocusing atau direalokasi tadi. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Sidrap sendiri, Pak Abdul Qadir, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita bagaimana usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidrap dalam hal ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih para pendengar setia di RRI Pagi Cerah. Saya ingin sampaikan bahwa semenjak adanya pandemi Corona-19 ini melanda Indonesia yang kemudian dia berdampak pada semua satker dan semua masyarakat secara luasnya dan khususnya adalah pada wilayah Sidrap. Kemudian ada beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung sendiri. Kemudian akhirnya ditindaklanjuti oleh semua satker-satker yang ada di wilayah bagaimana penggunaan dana anggaran yang direlokasikan untuk menyediakan semuanya kepada pengguna korban-korban pandemi Corona-19. Nah, hal-hal yang sedemikian rupa dari Kejaksaan Negeri Sedendeng Rapan berusaha untuk mendukung namanya program pemerintah daerah sampai pada program pemerintah pusat bahwa salah satu bentuk untuk mencegah adanya wabah virus ini dia menyebar kepada seluruh masyarakat yang khususnya adalah di desa pada Kabupaten Sidendreng Rapan, sehingga kami Kejaksaan Negeri Sidendreng Rapan juga melakukan relokasi anggaran sedikit untuk membantu penggunaannya kepada pandemik COVID-19. Oke, bentuk-bentuk pendampingan yang sudah dilakukan atau mungkin pengawasan terhadap pengelolaan dana ini seperti apa ini, Pak? Saya ke Pak Andi Unru ya, silakan Pak Andi. Kami melakukan pendampingan terhadap beberapa SKPD yang mendapatkan dana refocusing dari daerah, yaitu dari Dinas Kesehatan, Dinas Kepala Desa maupun Lurah. Dana-dana yang di refocusing untuk Kabupaten Sidrap jumlahnya senilai 82.831.621.000 rupiah yang terbagi-bagi dari tahap pertama sampai tahap kedua. Oke. Dan tahap pertama itu senilai 22.878.700 ribu rupiah, sedangkan tahap keduanya itu 4.452.921.000 rupiah. Buat TNI dan Polri senilai 100 juta, buat TNI 100 juta dan buat desa nilai 80 juta rupiah. Belanja teknis perubahan dak non fisik bidang kesehatan senilai 4.500.000.000 rupiah. Pertama yang untuk bidang-bidang yang diberikan ialah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kabupaten senilai 275.000 rupiah, 275 juta. Iya. 275 juta. Buat rumah sakit Nenek Malomo senilai 200 juta, rumah sakit Arifin Numan senilai 100 juta,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai 925 juta. Oke. Jadi jumlah keseluruhan untuk tahap pertama 1,5 M dan untuk Badan Penanggulangan Bencana untuk tahap keduanya itu senilai 1,84 juta ribu rupiah, dan itu semua Oke. sudah dibagikan kepada SKPD yang membutuhkan untuk penanggulangan bencana ini. Oke. Ada hal-hal yang mungkin yang harus menjadi perhatian dari para pengguna dana tersebut atau pengelola dana tersebut, Pak Abdul Qadir ya. Ini kalau kita perhatikan banyak sekali masyarakat kita yang kayaknya misalnya ya untuk bantuan sosial dan bantuan-bantuan lainnya itu banyak yang mengeluhkan. Ada istilahnya tidak tepat sasaran lah, ada yang sengaja menyelewengkan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu atau mungkin ini kan sudah terjadi nih ya, kita sudah melewati masa PSBB untuk beberapa daerah dan untuk pandeminya sendiri masih berlangsung. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, apa saja yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Para pendengar yang berbahagia pada pagi hari ini, saya ingin sampaikan bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Serdang Rapan telah melakukan pendampingan kepada seluruh satker-satker atau pengguna-pengguna anggaran yang mana yang notabene-nya akan digunakan untuk pandemi Corona 19. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Rapan semasa pandemik ini kurang lebih sekitar 3 bulan berjalan, Kejari Sidrap sudah melakukan berbagai macam, yaitu adalah salah satu adalah pendampingan kepada beberapa desa yang menggunakan dana desa, yang sudah disampaikan oleh teman saya bahwa dilakukan dalam beberapa tahap dengan budget nilai yang sangat signifikan, sehingga kami berusaha untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku penggunaan anggaran dana desa tersebut yang dikhususkan kepada pandemi Corona 19 agar dilakukan secara prosedural dan secara profesional, sehingga hal-hal yang menjadi hak-hak rakyat, yang menjadi kewajiban rakyat itu akan terpenuhi dan akan sangat membantu mereka untuk bisa melewati namanya pandemi Corona 19 yang dapat mendukung akan adanya kebijakan pemerintah desa maupun sampai pada kebijakan pemerintah pusat. Di sisi lain, Kejari Sidrap sudah sering menyampaikan kepada para pelaku atau satker bahwa penyalahgunaan dana desa tersebut jika manakala ada temuan yang merugikan akan adanya kepentingan rakyat dan merugikan keuangan negara dalam hal penggunaan dana yang tidak sesuai profesional, maka akan dilakukan langkah-langkah yang dalam hal ini adalah sifatnya adalah preventif atau melakukan pencegahan. Namun ketika preventif itu tidak bisa diminimalisir pun juga langkah-langkah upaya hukum tersebut, maka Kejari Sidrap akan melakukan namanya tindakan upaya paksa. Dalam hal ini akan bisa melakukan penyelidikan lanjut, bahkan pada sampai proses penuntutan bertanggung jawab terhadap anggaran-anggaran yang sudah dilakukan yang tidak terkait, yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat dalam hal yang adalah mencegah adanya pandemi Corona 19. Oke, Pak Abdul Qadir, ini kalau dilihat ya, apakah instansi-instansi terkait itu cukup proaktif untuk meminta petunjuk ya sebelum misalnya saya mau eksekusi dana sekian, tapi supaya tidak melanggar ya aturan-aturan yang ada, saya minta petunjuk dulu, arahan dulu nih dari pihak kejaksaan. Apakah ada inisiatif seperti itu dari dinas-dinas terkait, Pak? Baik ya, di dalam beberapa bulan terakhir ini setelah ada instruksi dari pemerintah pusat maupun adalah Menteri Dalam Negeri yang manakala bahwa alokasi dana yang akan disiapkan oleh pemerintah desa maupun oleh satker-satker atau dinas-dinas yang lain untuk dialokasikan kepada korban pandemi Corona 19, sehingga mereka agak sering kesulitan, dia ingin butuh faktor kehati-hatian juga supaya dia akan bisa menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran dan waktu. Nah, hal-hal yang sedemikian rupa mereka mencoba untuk mendatangi Kejaksaan Negeri Serdang Rapan
agar bisa memberikan saran atau solusi, mendampingi, bahkan memberikan arahan kepada pengguna corona tersebut untuk digunakan profesional sehingga mereka tidak akan salah langkah. Dalam beberapa hari ini beberapa dinas pun datangin Kejaksaan Negeri Sedenderang Rapang yang kemudian untuk meminta tunjuk dan arahan bagaimana dana ini akan bisa digunakan sehingga tidak menimbulkan namanya penyalahgunaan kewenangan uang negara tersebut. Oke, Pak Abdul Kadir dan juga Pak Andi Undru, sebentar kita akan kembali lagi ini. Saya masih ada sedikit pertanyaan, apa saja sebetulnya yang hampir saja menjadi bisa dikategorikan pelanggaran atau penyelewengan dana, nah ya, tapi berhasil diluruskan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidrap. Tapi sebentar jawabannya kita akan simak setelah kita lewatkan dulu informasi berikut ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, sebentar kita buka kesempatan juga untuk Anda melalui line telepon 3621853, kode wilayah 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Kita akan segera kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Rapid test diprioritaskan kepada 3 golongan utama. Yang pertama, memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan. Dan yang kedua, memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang ketiga, orang dalam pemantauan atau ODP. Ngerinya Pak, tidak mau Kijo ikut rapid test Pak. Rapid test? Gini loh Ma, rapid test itu diutamakan bagi orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan PDP. Pemeriksaannya itu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau hasilnya negatif, artinya boleh kemana saja nih Pak? Ya nggak gitu juga lah Ma, kan masih screening awal. Walaupun hasilnya negatif, tetapi kita tetap disarankan berada dalam rumah Ma, dan melakukan physical distancing. Nah, kita ikuti anjuran pemerintah supaya virusnya tidak semakin menyebar. Soalnya Mama bosan Pak, terus tinggal di rumah. Makanya Ma, temenin Papa dong kerja dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik, pendengar, kita masih dalam Jaksa Menyapa dan saat ini kita bersama dengan rekan-rekan kita di Kejaksaan Negeri Sidrap, ya. Bersama narasumber kita Bapak Andi Undru SH, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bapak Abdul Kadir Sangaji, Kasih Pidum Kajari Kejaksaan Negeri Sidrap. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka line telepon di 3621853, kode wilayah 0411. Untuk Anda yang berada di luar kota Makassar dengan topik kita, peranan kejaksaan dalam penanganan dan pendampingan dana COVID-19. Pak Andi Undru, ya. Pak Andi, ini kalau dilihat dari semua dinas-dinas atau satker-satker yang sempat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, kira-kira poin-poin apa saja yang mereka hampir saja tersangkut penyelewengan tapi berhasil diluruskan oleh Kejaksaan Negeri Sidrap? Salah satu contohnya yang kebetulan kami dampingi kebanyakan desa, bantuan sembako untuk yang mengidap PDP, ODP ataupun positif. Yeah. Contohnya itu kalau rumah tangga yang salah satu rumah tangga yang terkena ODP, PDP, biasanya kan diisolasi. Iya. Isolasi, dananya itu, dana sembako itu yang buat desa dan lurah diberikan kepada keluarga yang diisolasi. Iya.
sedangkan lurah dan kepala desa kebanyakan di Sidrap membeli sembako untuk dibagi-bagikan kepada warga miskin. Salah kalau menurut kami salah peruntukannya. Peruntukannya itu buat keluarga yang terkena dampak corona ini. Sedangkan pengertian dari kepala desa dan lurah yang telah kami dampingi, sembako itu digunakan untuk dibagi-bagi kepada warga miskin. Iya. Jadi Dan kami ini berikan pengertian, ya. Jadi kami berikan pengertian tentang masalah itu. Sedangkan untuk buat rakyat miskin itu sudah ada posnya tersendiri, termasuk dari BLT Desa, BLT Pusat, bantuan prakerja, bantuan pangan non tunai, maupun PKH. Itulah yang dibagi-bagikan untuk rakyat miskin atau yang terkena dampak COVID Corona yang tidak kerja ya, yang tidak kerja karena adanya virus corona ini. Tapi kalau untuk bantuan dana desa atau dana kelurahan itu dipergunakan untuk masyarakat yang atau keluarga yang terkena atau salah satu anggota keluarganya terkena dampak corona atau penyakit corona sehingga dia diisolasi. Makanya dana itu diberikan kepada mereka, bukan untuk dibagi-bagikan. Itu salah satu contohnya. Oke. Jadi ini berhasil diluruskan untuk penggunaannya sehingga terhindar dari kategori penyelewengan. Kalau Pak Abdul Qadir mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Abdul Qadir? Saya ingin mau menambahkan terkait dengan hal-hal yang mana saja yang dimintai ke Kejaksaan Negeri Sidenerapan yang kemudian diluruskan untuk menggunakan dana anggaran itu tepat sasaran sehingga tidak akan menimbulkan namanya sifat melawan hukumnya. Selain dari yang sudah disampaikan oleh rekan saya, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, bahwa ada beberapa hal juga yang memang dari beberapa desa yang kemudian mencoba untuk menggunakan desa ini sesuai dengan protap yang ada di desa. Namun instruksi dari Departemen Dalam Negeri yang manakala bahwa contohnya pada saat uang yang akan mau dibagikan 30% dari dana anggaran desa itu harus diperuntukkan kepada orang-orang yang benar-benar mengalami dampak akibat COVID-19. Nah, itu yang syarat pertama. Syarat kedua, orang-orang yang sudah pernah mendapat bantuan di luar dari dana desa yang hubungannya dengan COVID-19 itu tidak boleh lagi diberikan anggaran kepada mereka karena mereka sudah mendapat anggaran-anggaran dari bantuan-bantuan yang lain. Nah, hal-hal ini yang kemudian kami luruskan supaya ada namanya check and balance kepada setiap rakyat bahwa jika saat itu rakyat belum mendapatkan bantuan-bantuan dari dana pemerintah pusat, maka sisi yang berikutnya ini adalah 30% dari dana COVID-19 ini yang akan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan namanya bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga akan bisa memberikan satu keseimbangan antara rakyat atau masyarakat-masyarakat yang lain dalam hal memberikan pelayanan daripada pemerintah pusat. Ini yang saya ingin tambahkan kepada pendengar pada hari-hari ini. Baik, berarti anggaran dana desa itu tidak sepenuhnya digunakan untuk direalokasi untuk COVID-19, Pak ya, tapi hanya 30% saja. Betul sekali, sehingga kadang-kadang mereka kan agak mengalami sedikit kesulitan. 30% ini apakah akan diberikan kepada orang-orang yang sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah ataukah diberikan kepada yang lain. Nah, kami luruskan dari Kejaksaan Negeri Sidenerapan meluruskan kepada satker-satker atau kepada kepala desa sehingga pemberian itu benar-benar sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Oke, Pak Andi Undro, ini tadi disebutkan bahwa dana COVID ini ada beberapa tahap ya, tahap 1, tahap 2, dan juga ada beberapa pembagian ke sektor-sektor tertentu. Nah, apakah untuk penggunaan dana COVID pada tahap 1, 2, dan untuk sektor-sektor tertentu tadi itu sudah menjalani proses evaluasi karena kan sudah berlalu ini Pak ya penggunaannya? Untuk tahap pertama, penggunaan dana COVID untuk tahap pertama sudah dibagikan kepada SKPD yang membutuhkan dan sementara dijalankan untuk
pertanggungjawabannya dan sekaligus dibagikan kepada masyarakat. Sudah. Untuk tahap kedua mungkin bulan ini dibagikan kembali dan dilaksanakan oleh lurah, desa dan SKPD yang membutuhkan. Buat tahapan yang sudah terlaksana, Pak Andi Undro, apakah saat ini sudah memasuki proses evaluasi atau masih menunggu pelaporan? Sudah memasuki proses evaluasi. Oke. Dan sepanjang itu, apakah sudah ada temuan-temuan mungkin atau sejauh ini aman-aman saja, Pak? Sejauh ini masih aman-aman saja karena masih pihak SKPD, Kepala Desa dan Lurah masih melakukan koordinasi dengan kami mengenai pengeluaran yang agar tidak ada terjadi penyelewengan dan kami memberikan petunjuk sehingga menurut kami masih aman-aman saja. Untuk laporan pertanggungjawabannya mungkin nanti kami belum laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah dan SKPD belum kami mintai, tapi insya Allah nanti bulan inilah kami minta untuk kami diperlihatkan ke kami, siapa tahu seandainya ada kesalahan atau apa mungkin bisa diperbaiki, kami memberikan petunjuk untuk diperbaiki dan agar tidak ada lagi terjadi penyelewengan atau segala macamnya. Oke. Sambil ngobrol lagi nih Pak, saya undang pendengar kita ya. Tadi sudah sempat berdering telepon di 3621853. Silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung 3621853 berada di luar Kota Makassar. Dan topik kita hari ini adalah peranan kejaksaan dalam penanganan dan dana COVID-19. Pak Abdul Qadir, sambil menantikan ini saya ngobrol lagi nih dengan Pak Abdul Qadir. Pak Abdul, kalau dilihat-lihat ini umumnya ya yang memiliki kans terbesar untuk terjadinya tindakan yang sifatnya melawan hukum seperti itu ya, atau penyelewengan lah ya. Itu umumnya pada bantuan ini Pak ya, karena ada bantuan dari pemerintah pusat, ada bantuan dari pemerintah daerah, kemudian ada lagi penggunaan anggaran dana desa yang 30% tadi. Nah, kalau sudah status penerima itu sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat misalnya, seharusnya tidak mendapatkan lagi dari yang 30% anggaran dana desa tadi. Nah, sejauh ini dari seluruh desa atau kecamatan atau kelurahan yang ada di Sidrap, itu sampai sejauh ini belum ada komplain dari masyarakat yang disampaikan melalui kejaksaan, Pak? Baik, para pendengar yang berbahagia yang saat ini masih bergabung dengan kami di studio dan Kejaksaan Negeri Sidrap dan Rapang, bahwa sampai hari ini masyarakat yang notabene-nya adalah bagian daripada korban pandemi Corona-19 banyak pernah melakukan keluhan kepada kepala desa maupun kepada satker-satker yang mana pembagiannya menurut masyarakat tertentu tidak secara profesional. Oleh karenanya itu kami berusaha untuk memberikan pendampingan dan memberikan penjelasan bahwa rakyat-rakyat yang mana yang harus diprioritaskan sehingga tidak akan namanya rakyat-rakyat yang mengeluh dan kemudian memprotes bahwa dana-dana tersebut tidak digunakan secara secara profesional. Nah, kami sudah berusaha melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ada beberapa desa yang mana rakyat sudah pernah melakukan protes kepada desa ya. Desa yang mana mencoba menanyakan hak-hak mereka yang sebetulnya layak untuk menerima dana bantuan COVID-19. Nah, dengan adanya keluh kesah tersebut, kemudian kami memfasilitasi, kami memberikan penjelasan, Kejaksaan Negeri Sidrap dan Rapang memberikan penjelasan dan memfasilitasi supaya hak-hak mereka terpenuhi, anggaran-anggaran yang sudah disediakan di pemerintah desa tersebut dapat dialokasikan kepada orang-orang atau rakyat yang layak untuk mendapat bantuan tersebut. Oke, jadi sudah ada fungsi sebagai fasilitator di sini ya, supaya mereka yang berhak ini bisa mendapatkan hak mereka. Sekali lagi saya undang pendengar kita, silakan di 3621853, kode wilayah 0411, untuk yang berada di luar Kota Makassar, 3621
kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Salah satu pendengar kita ini berkirim pesan singkat menanyakan dari Pak Abdullah di Makassar ya. Ini menanyakan tentang potensi terjadinya penyelewengan dana itu sebetulnya seberapa besar terhadap anggaran yang direalokasi dari beberapa sektor, karena sepertinya hampir semua dinas ataupun instansi itu melakukan realokasi atau pengalokasian ulang anggaran-anggarannya sehingga tidak sesuai dengan rencana anggaran di awal tahun. Karena di awal tahun tidak ada COVID-19 ya. COVID-19 ada pada 3 bulan pertama, setelah 3 bulan ya, di awal 2020. Nah, bagaimana sebetulnya potensi penyelewengan dana tersebut karena sudah tidak sesuai dengan rencana awal penggunaan anggaran. Mungkin bisa dibantu ini penjelasannya oleh Pak Andi Unru atau Pak Abdul Qadir, silakan Pak. Potensi penyelewengan dana menurut kami itu sangat, kami dari pihak kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum dan melakukan cek and recheck terhadap tindakan atau pengeluaran dana tersebut, sehingga kami bisa dari Kejaksaan Negeri Sidrap bisa meminimalisir ya kegiatan potensi tersebut sehingga dapat terkontrol dengan sebaik-baiknya. Untuk sih mungkin cukup besar, tapi kami insya Allah meminimalisir. Oke, untuk meminimalisir potensi tersebut, apakah dengan apa yang disebut dengan pendampingan tadi ya, karena topik kita salah satunya adalah penanganan dan pendampingan dana. Nah, untuk pendampingan sendiri ini, apakah pihak kejaksaan itu menunggu dari dinas-dinas terkait atau sektor-sektor terkait untuk meminta kepada kejaksaan, atau kejaksaan bisa proaktif nih? Gini, sifatnya apakah proaktif atau menunggu? Baik, baik, terima kasih. Jadi potensi untuk meminimalisir akan adanya penyalahgunaan keuangan terkait dengan dana COVID-19 ini, ada beberapa langkah yang memang bisa dilakukan untuk meminimalisir akan adanya potensi penyalahgunaan keuangan negara tersebut. Pertama, bisa dari dinas terkait atau bisa dari desa-desa terkait, dia akan aktif untuk mendatangin Kejaksaan Negeri Sidendang-Rapan, meminta untuk didampingi bagaimana cara penggunaan dana COVID-19 tersebut. Nah, itu cara tersebut itu bisa dilakukan. Namun, di lain cara yang pertama, ada juga cara-cara yang lain. Jika kami Kejaksaan Negeri Sidendang-Rapan akan berusaha untuk proaktif bahwa untuk mendatangin dinas-dinas yang terkait, kemudian di desa-desa terkait. Salah satu contoh di Kejaksaan Negeri Sidendang-Rapan itu hampir kurang lebih sekitar 64 desa. Kemudian Kejaksaan Negeri Sidendang-Rapan sudah melakukan proaktif untuk mendatangi 53 desa dari 64 desa tersebut yang sudah didatangi oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidendang-Rapan untuk mendampingi penggunaan anggaran yang dimaksud. Oke, Pak Abdul Qadir tahan dulu, saya punya penelpon. Berikut ini ada Pak Andi di Makassar. Terputus sepertinya ya. Baik, kami undang lagi Pak Andi di Makassar, silahkan 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Jadi intinya Kejaksaan Negeri Sidrap itu sudah sangat proaktif ya melakukan pendampingan dalam penanganan dan Oke. Pak Abdul Qadir, saya terima telepon dulu Pak ya. Silakan, baik, Bu. sepertinya suara. Oke, baik. Kita terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, dengan Bapak siapa Pak di mana? Dari Pak Andi Makassar. Pak Andi Makassar. Silakan Pak Andi. Ya, ini biasanya kami alami itu terjadi barang yang disalurkan sembako, biasanya itu kita menilai bahwa tidak sesuai dengan isi barang yang kami terima dengan dijanjikan. Itu yang biasa terjadi pada kami masyarakat yang diberikan bantuan. Kemudian
kalau di daerah ini apakah sesuai dengan harga eceran tertinggi barang yang dibelanjakan kepada masyarakat, atau penyelenggara dana ini dia mendapatkan harga eceran tertinggi barang di luar daripada harga eceran di daerah, begitu Pak Kejasa. Oke. Baik. Terima kasih Pak Andi di Makassar ya sudah bergabung. Nah, mungkin ada tanggapan ini Pak Andi Undro atau Pak Abdul Qadir, silakan, mengenai sembako yang tidak sesuai isinya dengan yang dijanjikan, kemudian harga eceran tertinggi manakah yang dipakai? Apakah dari pemerintah yang berlaku di pusat, di provinsi, atau yang berlaku di kabupaten atau kota tempat tinggal dari masyarakat itu? Biasanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang terjadi di daerah Sidrap itu bantuan berupa uang tunai yang disalurkan dari kepala desa, pos, bank BRI maupun bank milik negara. Kalau bantuan sembako itu biasanya diberikan dari pemerintah daerah atau bupati, dan harganya itu pun mungkin kami juga enggak, karena nilai-nilainya pun biasanya kan cuma beras, kami enggak tahu kualitas berasnya itu bagaimana. Makanya, dan itu tidak termasuk dalam kegiatan dari anggaran COVID. Itu biasanya bantuan kalau di daerah kami, di daerah Sidrap itu bantuan dari dana pribadi bupati, wakil bupati, ataupun dari daerah pejabat-pejabat yang berwenang. Yang cuma nilainya bantuan pribadi, bukan dari refocusing. Kalau menurut yang di daerah kami, kalau dari refocusing itu bantuannya dalam bentuk uang tunai yang sudah yang disalurkan melalui kepala desa, dibayar tunai maupun ditransfer dari pos ataupun bank negara, bank milik negara. Oke. Jadi jadi kalau sembako itu dari pribadi gitu Pak ya? Ya, pribadi dari bupati ataupun wakil bupati, dana pribadi mereka. Kalau di daerah kami ya, saya kurang tahu buat daerah lain. Kalau bantuan yang dari pemerintah itu biasanya dalam bentuk tunai. Iya. Yang disalurkan melalui dari kepala desa ataupun rekening-rekening yang menerima. Oke, kita punya satu penelpon lagi nih, sudah terhubung. Ada Pak Mansur Gani. Silakan Pak Mansur. Sayang sekali terputus ya. Baik, kita tunggu lagi Pak Mansur Gani, silakan bergabung 3621853. Nah, Pak Andi Undur dan juga Pak Abdul Qadir, berarti selama ini yang pemahaman masyarakat ada bantuan sembako yang diberikan itu bukan dari dana pemerintah ya, bukan dari alokasi atau refocusing dana ya? Ya, menurut dari pengalaman untuk daerah kami itu bukan dari pemerintah. Dari relawan-relawan yang memberikan bantuan. Dari relawan berarti dana bantuan dan hibah seperti itu ya? Ya. Oke. Saya sudah terhubung dengan Pak Mansur Gani, ini penelpon kita yang berikutnya. Halo Pak Mansur. Ya. Silakan Pak Mansur bersama dengan Kejaksaan Negeri Sidrap hari ini Pak, silakan. Ya, memang kalau kita lihat COVID-19 ini luar biasa ya, harus ditangani secara serius. Tapi persoalan yang muncul bagi saya ini melihat celah untuk membuat satu kesalahan hampir dikatakan tidak ada. Karena kenapa? Bantuan yang akan turun jauh lebih banyak mengharapkan mendapatkan sesuatu dibandingkan dengan orang yang menerima. Jadi maksud saya lebih sedikit bantuan yang turun dibandingkan orang yang mau mendapatkannya. Satu sisi. Di sisi lain, ya bisa muncul ini adalah persoalan data. Kadang data lama yang dipakai sehingga muncul semacam gap. Tapi ada tapinya. Kalau kita berbicara dampak COVID-19,
semua berdampak. Iya. Karena kenapa? Metode yang dipakai adalah tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker. Nah, ini. Jadi kesimpulan bagi saya, kalau kita tinggal di rumah berarti vaksin. Ya kan? Ya. Harus seperti ini. Harapan saya bagaimana pihak kejaksaan ini menuntut sesama pemerintah melalui anggota dewan yang terhormat. Kenapa? Ya, pembagian sangat kecil untuk masyarakat. Mestinya itu kalau kita mau terjunkan bantuan COVID di masyarakat, sejumlah masyarakat yang ada di wilayah bersangkutan. Artinya apa? Yang punya kakak minimal seperti itu. Jadi menurut Pak Mansur semua masyarakat harus dapat bantuan Pak ya, tidak terkategori apapun. Ini kan kena dampak sosial. Ya, dampak sosial itu tidak ada income pendapatan, yang ada pengeluaran melulu. Pasti. Berarti tidak ada pengecualian Pak ya, termasuk untuk PNS dan TNI Polri, gitu. Kemarin di Makassar ada orang punya BBBS, tiba-tiba dia dapat bantuan COVID, itu sah saja, karena bukan bencana lokal, bencana pandemi internasional. Baik. Yeah. Baik Pak Mansur, terima kasih komentarnya Pak ya pagi hari ini. Iya. Baik. Nah ini bagaimana nih Pak Andi Unro dan juga Pak Abdul Qadir? Menurut Pak Mansur, semua masyarakat tidak peduli kategorinya apa itu seharusnya berhak mendapatkan bantuan. Sementara tadi dari pemerintah sendiri yang dapat bantuan dari pemerintah pusat nggak dapat lagi dari daerah nggak dapat lagi dari penggunaan 30% anggaran dana desa. Tapi ditahan dulu jawabannya Pak, kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Kita akan kembali sesaat lagi masih di Jaksa Menyapa. New normal atau tatanan kehidupan normal yang baru adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario tatanan kehidupan normal yang baru dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah tertentu. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio mengatakan, manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba, seperti virus influenza, HIV, dan demam berdarah. Menurut Prof. Amin, yang perlu dilakukan adalah mengenal virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya. Dikutip dari situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia, pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19 telah disiapkan. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru. Langkah-langkah pencegahan mulai ditetapkan, seperti jarak fisik sekurangnya 1 meter, tersedianya fasilitas mencuci tangan untuk cuci tangan sesering mungkin, dan penggunaan masker. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Dengar masih dalam Jaksa Menyapa dengan rekan-rekan kami dari Kejaksaan Negeri Sidrap ya, peranan kejaksaan dalam penanganan dan pendampingan dana COVID-19. Ada Bapak Andi Unro SH, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bapak Abdul Qadir Sangaji, Kasipidum Kejaksaan Negeri Sidrap. Dan kita tadi sudah menerima komentar dari Pak Mansur Gani di Makassar bahwa bantuan ini seharusnya menjadi hak dari semua masyarakat di suatu wilayah, tanpa melihat apakah masyarakat itu
terkategori sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi atau daerah, atau sudah menerima bantuan dari anggaran dana desa yang 30% tadi. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Atau mengapa ada pembagian-pembagian seperti yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi ya? Seharusnya bantuan itu diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Oke, Silakan. baik, terima kasih Bu. Bahwa salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan bantuan kepada korban-korban pandemi Corona-19 ini merupakan sebuah sigap yang dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak pada virus COVID-19. Rencana pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket, sembako, bantuan sosial itu tidak serta menyeluruh kepada semua masyarakat. Namun, karena terbatasi dengan anggaran tersebut sehingga hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang notabene-nya akan sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan. Sehingga kalau semua masyarakat untuk mendapatkan tanpa membatasi bahwa dia adalah PNS atau non-PNS atau dia adalah masyarakat yang ekonominya sangat mampu atau ekonominya sangat menengah, maka pemerintah akan sulit untuk mendapatkan dana tersebut. Oleh karenanya, mengalokasikan dana 30% kepada korban-korban pandemi corona, saya pikir ini adalah sudah kebijakan pemerintah yang sangat profesional, yang kemudian dia melihat pada efek keselamatan rakyat dan melihat pada kepentingan penyalahgunaan keuangan negara. Jika nanti keuangan negara itu mampu untuk bisa didistribusikan kepada seluruh rakyat, saya pikir itu harus ada kebijakan dan regulasi baru lagi melalui Dewan Perwakilan Daerah setempat dan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana bantuan yang sangat signifikan sehingga dapat mampu disalurkan kepada seluruh rakyat. Oke, jadi untuk saat ini karena keterbatasan anggaran tersebut, makanya kita pemerintah lebih memilih untuk memberikan kepada yang betul-betul merasakan dampak tersebut. Kalau PNS dan mereka yang level ekonominya menengah ke atas mungkin tidak terlalu merasakan terdampak ya dari kondisi pandemi saat ini. Baik, Pak Andi Undru dan juga Pak Abdul Qadir Sangaji. Ini kita masih menantikan kembali penelpon kita, silakan 3621 853. Masih ada kurang lebih 5 menit terakhir kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari Kamis ini, 4 Juni 2020. Dan saya sudah terhubung dengan Pak John di Bulukumba ini ya. Silakan Pak John bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, Bapak narasumber. Halo. Ya, silakan Pak John. Ya, selamat pagi. Silakan Pak John. Ya, selamat pagi Pak. Salam sejahtera. Ya, Pak Abdul Qadir dan Pak Andi Undru ini mendengarkan suara Pak John? Saya dari sini dengan rekan saya tidak jelas mendengarkan penelpon dari Makassar, Bu. Oh, kurang jelas Iya, mendengarkannya. karena memang tidak kedengaran suaranya. Mungkin sudah sekian lama itu RRI kalau biasa seperti dialog begini kadang-kala susah ditangkap suaranya. Oke. Silakan kalau gitu Pak John. Iya. Selamat pagi Bapak narasumber, salam sejahtera. Kalau mengenai dialog dana COVID ya. Halo? Iya, silakan Pak John. Ya, mengenai dana COVID seharusnya itu memang mudah-mudahan tidak para pengurus ini yang bagian dananya itu mudah-mudahan tidak melenceng lah. Karena selama ini kami harapkan juga kasihan juga orang-orang yang kena ini tidak main-main harganya ini. Saya sudah lihat di Facebook kejadian dia punya dana ini seharusnya itu biaya pengobatan itu ditanggung sama pemerintah loh. Yeah. Karena setiap satu manusia ya kita beli apa saja kita belanja ada 10%, kita makan ada 10%, pajak mobil, pajak motor, PBB,
kita jual rumah ada sekian persen, terus kita jual mobil, jual rumah ada sekian persen. Jadi itu uang kan sebenarnya untuk untuk biaya pengobatan masyarakat. Nggak usah jauh ya, kita ambil contoh di Amerika. Di Amerika itu masyarakat memang bayar pajak tinggi, tapi itu dananya semua itu, dana pajak itu nanti semua akan kembali ke masyarakat. Jadi saya harap mudah-mudahan dari kejaksaan dimanapun ya harusnya bisa membantu pemerintah memantau lah. Mudah-mudahan ini sumbangsi dari pengusaha, dari masyarakat untuk para pasien-pasien ini. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan aman, diterima dengan selamat, karena masih banyak masyarakat miskin juga yang kena begitu. Dan juga saya harap dari Bapak narasumber, kalau bisa tolong bantu sama masyarakat yang kena COVID ini, karena tidak semua masyarakat ditanggung oleh BPJS, ditanggung oleh pemerintah, karena COVID ini katanya COVID tidak masuk di biaya BPJS. Jadi kalau bisa, saya lihat ini berapa kali ini di Facebook, masyarakat pun pada mengeluh. Satu pasien saja dikenakan 321 juta. Nah itu seharusnya sebelum, kalau tidak salah, awal COVID ini beredar, ada memang pengumuman dari pemerintah. Biaya COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi kayaknya sekarang rumah sakit juga menjadikan ajang bisnis gitu loh. Baik. Nah, jadi itu saja. Baik, Oleh Bapak Sumber bisa mencari solusi yang terbaik lah. Kami juga dukung doa dari jauh. Semoga COVID ini cepat berlalu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Jan di Bulukumba. Jadi Pak Andi Undur dan juga Pak Abdul Qadir, ini Pak Jan penelpon kita yang terakhir. Kita akan segera mengakhiri perbincangan kita ini. Tapi yang ingin ditanyakan oleh Pak Jan, apakah kejaksaan juga bisa memberikan menjembatani ya antara masyarakat dengan pemerintah, terutama untuk biaya buat mereka yang terkena COVID-19. Karena di awal pandemi ini, sepertinya pemerintah mengiyakan untuk menanggung biaya pengobatan dari mereka yang terkena COVID. Tapi belakangan justru pemerintah kayaknya tidak bisa lagi menanggung biaya tersebut karena mungkin terlalu besar atau ada alasan-alasan lain mungkin. Apakah pihak kejaksaan sendiri bisa memediasi ini agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang gratis untuk mereka yang terkena COVID? Pak Andi Undur dan juga Pak Abdul Qadir. Izin Bu, pihak kejaksaan telah melakukan pendampingan untuk bantuan kepada masyarakat mengenai bantuan langsung tunai, itu yang berupa PKH, prakerja, dan sebagainya. Kalau untuk bantuan pelayanan kesehatan kepada rumah sakit, kami sementara mencarikan solusi buat masyarakat agar mungkin diberikan potongan atau diskon. Kalau untuk gratisnya kami kurang begitu memahami tekniknya. Saya akan menambahkan Bu, jadi bahwa apakah Kejaksaan Negeri Sidrap ini bisa menjadi penjembatanan kepada rakyat untuk membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi sebagai tupoksi dari kejaksaan kami hanya punya tupoksi untuk melakukan pendampingan terhadap anggaran-anggaran dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada korban-korban pandemi Corona 19. Nah, terkait dengan apakah bisa diberikan pelayanan kesehatan yang dapat difasilitasi oleh kejaksaan, saya pikir tupoksi kami tidak berada pada level itu. Harusnya yang mempunyai level itu adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang kemudian dia bekerja sama dengan dinas provinsi atau dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, sehingga orang-orang yang harus mendapat pelayanan kesehatan untuk melakukan pengobatan secara gratis itu dapat diberikan pelayanannya secara cuma-cuma kepada orang-orang yang terdampak pada pandemi Corona 19. Saya pikir itu adalah wilayah Dinas Kesehatan untuk bagaimana dapat memfasilitasi itu, yang saya sampaikan kepada RRI dan para pendengar, kepada penelpon yang ada di Bulukumba. Oke.
Baik Pak Abdul Qadir dan juga Pak Andi Undru, ini kita berada di penghujung kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk episode hari ini. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Sidrap kembali ya. Dan di penghujung kebersamaan kita ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali Bapak-Bapak, terutama seputar peranan kejaksaan dalam penanganan dan pendampingan dana COVID-19 di Sidrap. Silakan Pak. Baik, di penghujung acara Jaksa Menyapa pada pagi hari menjelang siang ini, saya sebagai Kepala Seksi Pidana Umum ingin memberikan closing statement bahwa terkait dengan adanya penggunaan anggaran desa dari pemerintah pusat dan Kejaksaan Negeri Sidrap dan Harapan sebagai salah satu tugas adalah melakukan pendampingan. Kami akan berusaha untuk mendampingi Satker, kepala dinas maupun kepada desa-desa terkait tersebut bagaimana penggunaan dana desa itu akan diberikan secara orang yang layak menerima dan dilakukan secara profesional sehingga tidak dapat menimbulkan namanya akibat hukum. Oke. Baik, mudah-mudahan ini menjadi pegangan untuk seluruh masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman jaksa dari Kejaksaan Negeri Sidrap. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bapak-bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2020. Kita akan hadir kembali pada Jaksa Menyapa untuk episode selanjutnya di hari Kamis pekan depan. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengarah acara Syarifuddin, dan operator studio Oki Nudianto dan Yudhistira mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik pendengar, dimanapun kamu berada, masih di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan informasi radiogram kali ini kami sampaikan dari Ketua Pengadilan Agama Makassar, ditujukan kepada Saudara Zainuddin bin Mahaming. Pekerjaan tidak ada, dan diketahui terakhir beralamat tinggal di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia ya. Dan dikatakan kepada Saudara Zainuddin bin Mahaming ini datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan Selasa 4 Agustus 2020 jam 9 pagi di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar dalam Prinsip Pemeriksaan kilometer 14 Daya Makassar. Nah selanjutnya radiogram lainnya hari ini Rabu Kamis ya, hari ini Kamis 4 Juni 2020, Tarfik AMD.com sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Takalar atas perintah Ketua Majelis memanggil Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Takalar 13 Februari 1973, alamat di Jalan Kunjung Maen, Desa Bonton Landra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu 7 Oktober 2020 jam 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar. Baik, dinantikan ya, dan kita akan siap-siap untuk menuju ke program belajar di